Selamat pagi. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah Pancasila, dengan berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPK yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945. Badan tersebut bersidang hanya 2 kali masa sidang, yakni sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sementara sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. BPUPK mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 dan sidang pertama yang dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut, pengantar pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, ia menyampaikan penjelasan kepada seluruh anggota sidang BPUPK. Dan dalam pengantar pembukaan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Soekarno kemudian menyampaikan dasar negara Indonesia yang pada akhir pidatonya diberi nama Pancasila. Soekarno meringkas keempat prinsip dasar negara tersebut, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Sementara dasar kelima dalam menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang tersebut terdiri dari beberapa sesi dan bagian. Sidang BPUPK kedua ini juga berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan pernyataan kemerdekaan. Berikut pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal teraju di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Anggotanya sendiri terdiri dari 19 orang yang berasal dari 11 orang etnis Jawa, 2 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Kalimantan, 1 orang etnis Nusa Tenggara, dan 1 orang etnis Tionghoa. Anggota tersebut kemudian ditambah 6 orang lagi, yaitu 1 orang penasihat dan 5 orang anggota. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin yakni 1. Persatuan Indonesia, yang kedua musyawarah untuk mufakat, yang ketiga keadilan sosial, dan yang keempat yaitu toleransi. Dari beberapa hal di atas dapat saya memberikan refleksi pribadi, yakni 1. Pentingnya kerja sama. Proses lahirnya Pancasila mengajarkan pentingnya kerjasama dan musyawarah dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa. Para pendiri bangsa menunjukkan kedewasaan politik dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, relevansi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan demikian, proses lahirnya Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.